warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Diotaria. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Barek dari kelas 8. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah renang dan beberapa gaya dalam berenang. Renang adalah gerakan berpindah tepat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang dilombakan ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang babak penyisihan maju ke babak semifinal dan pemenang semifinal maju ke babak final. Bersama-sama dengan loncat indah, renang perairan terbuka, dan polo air. Peraturan perlombaan berenang ditetapkan oleh Badan Dunia bernama Federasi Renang Indonesia, FINA. Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI, adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Nah, ini sejarahnya ya teman-teman. Renang 1000 years di Olimpiade St. Louis 1904. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800-an. Sebagian besar berenang dengan memakai gaya dada. Pada 1873, John Arnold Trugen memperkenalkan gaya Trugen di lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trugen mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melanjut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Pada 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada 1952. Di Hindia Belanda, Perserikatan Berenang Bandung didirikan pada 1917. Pada tahun berikutnya, didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat dan Perserikatan Berenang Jawa Timur didirikan pada 1927. Sejak itu pula perlombaan renang di antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan tersebut juga dicatatkan sebagai rekor di Belanda. Pada 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pat Stem mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di kolam renang Cihampelas, Bandung. Pat Stem dikirim sebagai wakil Belanda di Olimpiade Berlin 1956. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia didirikan 21 Maret 1951 dan sebagai anggota Federasi Renang Internasional sejak tahun berikutnya. Renang Indonesia ikut berlomba dalam Olimpiade Helsinki 1952. Nah, berikut ini adalah tata cara berenang menggunakan gaya bebas ya teman-teman. Gaya dalam renang ada 4, yaitu gaya bebas, gaya kumpul, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya bebas dan tata cara bagaimana cara melakukan renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terungkuk dan gerakan kedua kaki diayunkan dari atas ke bawah secara bergantian. Ciri-ciri gaya bebas adalah seluruh anggota badan berada dalam satu garis lurus. Gerakan kedua lengan berada pada permukaan air. Jadi, ciri khas dari gaya bebas adalah gerakan lengannya berputar kiri dengan gerakan baling-baling pesawat udara dan gerakan tungkai kakinya turun naik secara menyeram. Gaya renang ini bisa dibilang merupakan gaya tersuka dalam renang. Untuk bisa berenang diperlukan penguasaan teknik dasar seperti meluncur, menggerakkan lengan, dan tungkai, serta pengambilan nafas. Untuk memahami renang gaya bebas, kamu perlu mengetahui tahapannya. Ada 5 tahapan dalam renang gaya bebas. Berikut adalah tahapan dalam renang gaya bebas. Yang pertama adalah posisi tubuh. Posisi tubuh gaya bebas jajar atau horizontal dengan permukaan air, tepatnya di bawah permukaan air. Saat meluncur, otot-otot penurut tubuh dalam keadaan rileks. Adapun untuk melatih posisi tubuh dengan cara, dalam posisi berdiri, dorongkan tubuh ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Kedua lengan lurus ke depan. Luncurkan tubuh ke depan dengan cara menolakkan salah satu kaki ke dinding tembok. Pertahankan sikap meluncur sebelum bukit. Latihan meluncur ini beberapa kali sampai lancar. Bila sudah dapat merasakan adanya keseimbangan tubuh saat meluncur, maka latihan dihentikan. Yang kedua adalah gerakan kaki. Gerakan kaki gaya bebas dilakukan turun naik bergantian secara menyelam. Gerakannya dengan gerakan sewaktu berjalan. Cara belajar menggunakan tungkai kaki posisi di tempat. Dengan irama perlahan, gerakan tungkai kaki kanan ke bawah dan tungkai kaki kiri ke atas. Lakukan secara bergantian. Kemudian lakukan lagi gerakan seperti tadi secara kontinu berulang-ulang sampai irama lakukan menjadi baik. Posisi meluncur. Tubuh dalam posisi meluncur, gerakan tungkai turun naik secara bergantian dengan irama perlahan. Latihan seperti ini sebaiknya menggunakan papan melengkung yang dapat dimodifikasi dengan bekal aqua. Ulangi latihan ini beberapa kali sampai mahir melakukan gerakan kaki. Yang ketiga adalah gerakan lengan.
Gerakan lengan pada renang bebas berputar ke arah depan, mirip dengan gerakan balik-balik pesawat udara. Artinya, jika salah satu berada di depan, maka lengan yang satunya lagi berada di belakang. Siklus dari gerakan lengan gaya bebas terdiri dari 5 tahapan, yaitu entry, masuk ke dalam air, move, push, recovery, pengembalian. Teknik yang keempat adalah teknik bernafas. Cara bernafas pada renang bebas dilaksanakan ke satu arah, ke kiri atau ke kanan. Hal ini berlaku untuk jarak pendek dan menengah. Sedangkan cara bernafas untuk jarak jauh dan maraton biasanya dua kali ke arah kiri dan 2 kali ke arah kanan secara bergantian. Satu di antara kesulitan dalam belajar renang gaya bebas adalah cara bernafas. Teknik gerakan tungkai kaki dan lengan mudah dikuasai, begitu dikoordinasikan dengan bernafas. Rata-rata mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah koordinasi gerak. Belajar koordinasi gerak gaya bebas menyamping dan terhubung. Lakukan gaya bebas menyamping ke arah kiri dan tarikan lengan kanan 2 kali, dan lakukan gaya bebas terhubung dengan tarikan lengan kanan 2 kali. Lakukan gaya bebas menyamping ke arah kanan dengan tarikan lengan kiri 2 kali, dan lakukan gaya bebas dengan posisi badan terhubung dengan tarikan lengan kiri 2 kali. Yang kedua adalah penjelasan mengenai renang gaya. Renang gaya adalah dilakukan mirip dengan gerakan katak atau gerak katak berenang. Perbedaannya, pada saat meluncur, renang gaya dada meluruskan kedua kaki dan lengan, sedangkan pada gerakan katak, sikap seperti ini tidak dijumpai. Pada abad ke-19, renang gaya dada diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di kalangan militer, sehingga pada waktu itu gaya ini disebut dengan schoolship, renang yang diajarkan di sekolah, dan diambil dari bahasa Belanda. Namun, teknik renang gaya dada berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh ketika melakukan gaya dada selalu berada dalam keadaan tetap. Posisi tubuh ketika melakukan renang gaya dada harus stabil, sehingga tangan dan kaki dapat bergerak secara simultan untuk mendorong badan maju ke depan. Ketika berenang menggunakan gaya dada, penting untuk memposisikan kepala dan badan dengan benar, karena hal tersebut mampu mengefisiensikan tubuh ketika berenang sehingga melindungi leher dari cedera. Gaya dada merupakan gaya berenang yang cukup santai, sehingga variasi gerakan ini populer digunakan untuk tujuan bersenang-senang. Menggunakan gaya dada saat berenang akan memungkinkan perenang mengambil nafas saat mulut sedang berada di atas permukaan air setelah 2-4 kali menggerakkan tangan dan kaki. Renang gaya dada memiliki gerakan yang halus sehingga tidak mudah membuat tubuh cepat lelah ketika berenang. Oleh karena itu, renang gaya dada memiliki kecepatan paling lambat dibandingkan teknik renang yang lain. Teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama adalah posisi badan. Saat melakukan renang gaya dada, posisi badan datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi dari kaki. Posisi ini memungkinkan gerak tendangan kaki dalam air serta bahu yang sejajar saat tangan mengayun. Terdapat beberapa kesalahan posisi badan ketika meluncur. Misalnya, posisi tubuh tidak stabil, kepala terlalu naik ke atas permukaan air, atau setengah badan kaku. Hal ini dapat dilatih dengan meluruskan tubuh dalam posisi terhubung ke dalam air. Yang kedua ada gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang menyerupai bentuk gerak kaki katak. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul, lalu pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan melakukan gerakan menginjak atau mendorong ke belakang. Gerakan kaki diakhiri dengan menendang atau merapatkan kedua kaki yang dipertemukan lurus ke belakang, namun masih dalam posisi kaki lurus. Kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan untuk menambah gaya dorong. Yang ketiga ada gerakan tangan. Pada saat meluncur, lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri. Tetapi tidak perlu terlalu ke samping, cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Pada fase rotasi ini terjadi 2 jenis dorongan, yaitu dorongan buka keluar dan dorongan dalam. Pada fase dorongan buka keluar, tangan membuka ke samping hingga sepadan garis bahu. Sedangkan pada fase dorongan ke dalam terjadi setelah tangan terbuka ketika telapak tangan saling bertemu di bawah dagu dan lurus ke depan. Yang terakhir adalah pengambilan nafas. Teknik pengambilan nafas pada renang gaya dada terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian. Pengambilan nafas terjadi setelah 1 kali gerak kaki dan 1 kali gerak tangan, kemudian langsung dilanjutkan dengan dorongan kepala ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Kesalahan yang sering terjadi pada gerakan pengambilan nafas gaya dada adalah terlalu cepat mengambil nafas sehingga perlu mengkoordinasikan gerakan renang. Itulah penjelasan dari renang gaya dada. Nah, selanjutnya adalah renang gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terletak di permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung.
Teknik dalam berenang gaya punggung adalah pada saat meluncur. Teknik meluncur saat melakukan renang gaya punggung adalah sebagai berikut. Lakukanlah sikap terapung terlentang dengan kedua lengan berada di samping badan. Tariklah ibu jari ke atas menyusul ke samping tubuh hingga ibu jari menyentuh bahu bagian atas. Putarlah pergelangan tangan mengarah keluar. Rentangkanlah lengan ke arah luar dan ke atas. Luruskanlah lengan tingginya kira-kira sama dengan bahu. Tempelkanlah kedua tangan di samping badan. Usahakanlah tubuh rileks sambil merasakan luncuran. Yang kedua adalah gerakan kaki renang gaya punggung. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan dan berakhir dengan tibasan ujung kaki. Gerakan kaki dalam renang gaya punggung yang benar adalah lepas dan tidak kaku. Gerakan kaki dilakukan dengan arah ke atas, bukan ke bawah. Gerakan yang ketiga adalah gerakan lengan renang gaya punggung. Teknik gerakan renang gaya punggung dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase menarik. Gerakan menarik setelah telapak tangan masuk beberapa inci ke permukaan air. Yang kedua, fase mendorong. Gerakan mendorong mulai dari akhir tarikan tangan mendorong ke belakang dan ke bawah dalam gerakan seperempat lingkaran. Yang ketiga adalah fase istirahat. Gerakan istirahat dimulai dari tangan keluar dari permukaan air dengan ibu jari keluar lebih dahulu. Proses istirahat ini harus dilakukan secara rileks seirama dengan lengan yang bergerak menarik dan mendorong. Nah, yang terakhir adalah gerakan mengambil nafas. Cara melangkah nafas dalam renang gaya punggung dan berbeda dengan renang gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Teknik pernafasan dalam renang gaya punggung adalah mengambil nafas pada saat istirahat dan saat lengan, dan mengeluarkan nafas pada saat istirahat lengan yang lain. Nah, yang terakhir adalah gerakan renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu kerap disebut dengan gaya lubang. Gaya renang kupu-kupu merupakan teknik berenang hasil pengembangan dari gaya dada. Dengan begitu, kendati berenang dengan dada di bagian bawah, ada beberapa teknik yang membedakannya. Renang gaya kupu-kupu kerap disebut dengan gaya lumba-lumba. Tahapan renang gaya kupu-kupu. Ketika di air, kedua tangan yang terhimpit di depan kepala perlahan ditarik ke bawah, lalu ke arah belakang hingga atas punggung. Setelah itu, tarik lagi tangan ke arah depan kepala sehingga menyebabkan kepala terangkat dari permukaan air. Pada tahap ini, perenang bisa mengambil nafas. Selain itu, ketika dari tahap pertama hingga akhir berjalan, gerakan tubuh layaknya ikan yang sedang berenang. Posisi badan hingga kaki meliuk-liuk seperti lumba-lumba, seperti kaki sebagai ekornya. Berikut ini adalah tahapan renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, arahkan tangan ke air, masih di luar kolam. Yang kedua, masuk dengan posisi tangan terlebih dahulu di depan kepala. Yang ketiga, tarik tangan ke arah belakang hingga naik ke samping badan dan punggung. Yang keempat, jatuhkan tangan ke arah depan kepala dan naikkan kepala ke permukaan air. Yang kelima, selama renang berlangsung, gerakan kaki menyerupai ekor lumba-lumba. Nah, yang terakhir, jangan lupa diliupkan mulai dari badan hingga kaki ketika berada di dalam air dengan irama yang konsisten. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah renang dan beberapa teknik dalam renang gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Nah, makasih udah nonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.